Gue pengen ngomong aja di sini kalau ini adalah vlog politik terakhir gue. Gue udah setahun sejak gue wisuda Agustus tahun lalu, dan gue udah berbagi berbagai info seputar dunia lah istilahnya. Sama-sama lu pada udah ada 4 bulan lah sekarang, dan gue rasa emang udah ini saatnya gue untuk undur diri. Jadi untuk menonton vlog politik, gue ada rencana ngelanjutin studi, dan oleh karenanya ya lu nggak bakal ngelihat gue di vlog-vlog politik berikutnya. Tapi jangan serius-serius amat lah. Vlog politik untuk yang kali ini masih ada, dan anggap aja ini konten penutup dari gue. Tapi hari ini kita akan ngebahas soal Rusia. Oke, jadi Juli 2020 ini ada banyak kejadian. Gue nggak perlu ngomongin itu lagi gitu. Kita sekarang lihat misalnya tindakan penindasan Cina di Hong Kong gitu, kalau bisa disebut sebagai demikian. Atau mungkin kita bisa ngelihat segala kerusuhan dan demonstrasi di Amerika Serikat. Atau mungkin kita ngelihat ke arah Turki dan rencananya mengubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Itu juga berita. Tapi di antara sekian banyak berita dunia internasional, ada satu berita yang agak kurang diperhatikan gitu, karena dunia sekarang begitu sibuk dengan masalahnya masing-masing. Dan berita itu adalah referendum konstitusional di Rusia. Ini temanya agak menarik sebenarnya, karena gini, hal yang paling sering dibahas soal referendum ini adalah bagaimana referendum ini akan melanggengkan kekuasaan Putin hingga tahun 2036. Spesifiknya akan gue bahas nanti, cuman ketertarikan dunia tuh biasanya terbatas pada isu itu. Dan daripada itu, seringlah muncul komentar-komentar dan tajuk-tajuk yang menurut gue agak kurang adil bagi Rusia. Hal-hal yang mungkin menurut gue bisa disebut mitos gitu. Dan ini akan gue paparkan 3 mitos mengenai referendum konstitusional Rusia. Oke, kita bahas yang paling penting dulu. Mitos pertama, referendum Rusia 100% soal mengabadikan masa jabatan Putin sebagai presiden seumur hidup di Rusia. Dramatis tapi belum tentu benar. Kenapa? Karena referendum ini sebagian besar itu terdiri dari banyak banget perubahan, banyak banget hal yang diurus, dan penambahan masa jabatan presiden cuma salah satunya, atau mungkin lebih tepatnya nggak ditambah, karena gini, secara teknis argumennya adalah masa jabatan Putin udah kurang lebih menjadi presiden Rusia selama 20 tahun kurang masa jabatannya Medvedev. Sekarang dengan konstitusi ini kayak masa maksimalnya itu di-reset lagi gitu, diulang dari awal. Jadi artinya dianggap bahwa seakan-akan dia belum pernah menjadi presiden sebelum tahun 2020. Nah, Putin harus maju lagi 2024. Jadi kurang lebih dia diberikan 2 masa jabatan lagi, atau 2 kesempatan untuk maju lagi sebagai presiden setelah tahun 2024. Dan masa jabatan itu akan tetap bisa berlaku sampai 2036. Sekarang Vladimir Putin berumur 67 tahun. Tahun 2036 dia umurnya akan berapa tuh? 83 tahun. Jadi ya kita akan ngelihat apakah Putin akan terus-menerus menjabat sebagai jenis Tsar Rusia yang terpilih atau gimana gitu. Cuman secara garis besar undang-undang ini nggak akan menjamin bahwa Putin akan menjadi presiden untuk seterusnya dan seterusnya. Mitos kedua, ada anggapan bahwa fungsi dari referendum ini adalah untuk mengkonsentrasikan kekuasaan di jabatan kepresidenan Rusia. Artinya apa? Banyak hak prerogatif yang akan diberikan ke presiden, atau seenggak-enggaknya kritik inilah yang dilayangkan oleh beberapa tokoh dan beberapa ahli di media soal rencana referendum konstitusional ini. Jadi asumsinya adalah parlemen akan dihilangkan kewenangannya, berbagai lembaga-lembaga negara akan dibabat habis, dan sebanyak banget hak prerogatif akan diserahkan ke presiden. Hal ini tidak bisa lebih salah lagi. Anggapan ini salah, keliru. Gue garis bawahi di sini keliru. Pertama, di Rusia sendiri ada tren untuk memberikan berbagai kewenangan dan devolusi kewenangan ke berbagai pemerintah daerah gitu. Itu udah berlangsung selama beberapa dekade sekarang di Rusia. Jadi kecil kemungkinan bahwa masalahnya itu ada di situ. Kedua, justru referendum konstitusional ini dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih besar bagi parlemen Rusia, yang terdiri dari State Duma atau anggaplah DPR-nya dan DPD-nya Rusia gitu. Jadi
yang direncanakan oleh pemerintah Rusia dengan referendum ini adalah untuk memberikan kewenangan lebih ke berbagai pemerintah daerah lah, kurang kasarnya begitu. Referendum ini juga akan mendirikan suatu lembaga penting yang kita sebut sebagai yang kita kenal sebagai State Council. Nah, State Council Rusia ini terdiri dari berbagai gubernur dan di sini fungsinya tuh diperkuat gitu. Fungsi dari State Council ini bisa dibilang mendekati kepresidenan kolektif. Jadi mereka akan berfungsi sebagai organ pemerintahan bersama-sama dengan presidennya Rusia. Jadi artinya di sini ada apa ya? Ada penyampuran, ada kombinasi kewenangan lah di tingkat tertinggi pemerintahan Rusia. Dan secara garis besar hal ini justru akan melemahkan Putin alih-alih menguatkannya. Tapi Putin tetap mendukung referendum ini. Mitos ketiga dan yang menurut gue paling menghina gitu terhadap orang Rusia adalah asumsi bahwa orang Rusia secara naluriah membenci demokrasi. Dasar buktinya adalah fakta bahwa 78% pemilih di Rusia memilih untuk meloloskan referendum konstitusional ini gitu. Jadi seakan-akan mereka menyepakati masa jabatan Putin yang diperpanjang dan seterusnya. Jadi dengan asumsi bahwa Rusia bukanlah suatu demokrasi karena orang-orangnya setuju untuk menggerus demokrasi gitu. Gue rasa sih asumsi ini salah sebenarnya. Ada banyak hal yang tercantum dan termaktub dalam referendum ini yang kadang urusannya itu lebih dekat ke orang Rusia daripada hal-hal kayak masa jabatan presiden. Contohnya, salah satu janji besar Putin dalam referendum ini adalah termaktubnya pemberian uang pensiun dalam konstitusi. Jadi Rusia menjadi salah satu negara di dunia di mana hak-hak pensiunan dijamin dalam konstitusinya gitu. Dan ini cuma ada di referendum ini gitu. Jadi nggak mengagetkan bahwa banyak pensiunan di Rusia sepakat dan memilih untuk setuju dengan referendum ini gitu. Karena artinya jumlah yang mereka terima dari negara udah nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Nah, hal-hal kecil kayak ginilah yang mungkin mempengaruhi mengapa banyak orang Rusia memilih untuk meloloskan referendum ini. Tentunya ini nggak mengesampingkan fakta sama sekali ya. Ini nggak mengesampingkan fakta bahwa terdapat beberapa kasus intimidasi dalam pemilih atau manipulasi data dan seterusnya. Karena hal-hal itu mungkin lumayan umum sebenarnya di Rusia. Cuman secara garis besar kayaknya emang orang Rusia suka dengan Putin gitu. Dan gue rasa sentimen itu lumayan kencang gitu, walaupun mungkin mereka nggak gamblang atau lantang menyuarakan itu, tapi mereka menerima bahwa Putin itu adalah alternatif yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang buruk gitu, dan bahwa untuk tetap milih bersamanya adalah untuk menjamin stabilitas seenggak-enggaknya sampai tahun 2036. Nah, itu aja. Itu vlog politik penutup dari gue hari ini. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.